Halo teman-teman, selamat datang lagi di Auto Show. Dan mungkin kalian bertanya-tanya nih, ini siapa lagi sih hostnya? Singkatnya gue Arya, dan sebenarnya sih gue orang di balik layar lah selama ini. Nah cuma ya karena kita udah punya deadline seminggu sekali untuk upload video, dan kebetulan yang lain lagi ya lagi berhalangan lah. Jadi mau gak mau gue harus gantiin mereka. Ya mau gak mau sih. Nah teman-teman, untuk sekarang sih kayaknya kita nggak bikin review motor kayak biasanya ya. Cuma ya gue anggap ini adalah konten intermezzo lah, dimana gue tuh mau main ketemu temen gue karena dia tuh punya motor baru sekarang, yaitu ZX25R. Nah uniknya dia tuh dari dulu tuh suka banget lah sama Kawasaki. Dia tuh udah pernah pakai Z800, ZX6R, terus dia pernah pakai ya Ninja 2,5 karbu injeksi, sampai akhirnya dia beli ZX25R ini. Jadi gue mau datang ke sana, gue mau nyobain motornya. Ya udah teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut langsung aja di lokasi, oke? Stay tune terus, Auto Show, you are what you are. Nah teman-teman, sekarang gue udah di Depok dan gue udah sama motornya. Ini ZX25R, dan sebenarnya gue juga udah sama yang punya, sama ownernya. Cuma ownernya nggak mau imprem sih, gara-gara dia itu adalah buronan. Mungkin dia adalah bandar kangkung, gue nggak tahu. Dan dia malah megang kamera sekarang. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh, gue pengen minta tolong sama kalian untuk subscribe dulu, terus nyalain notifikasinya supaya kita jauh lebih semangat, oke? Nah teman-teman, sekarang kita bahas mendetail ya, langsung aja, oke? Nah mungkin kurang afdol kalau gue langsung nyobain motornya ya kan. Jadi paling gue bahas singkat nih tentang motor ini. Jadi bisa dibilang ini pertama kali gue ngeliat motor ini secara langsung, dan wow, ini tuh benar-benar keren sih. Jadi dia tuh agresif, desainnya keker gitu, padat. Dan nah padatnya itu tuh dia tuh kayak ngumpul di tengah gitu loh tuh teman-teman, kalau kalian bisa lihat ya. Sampai knalpotnya juga kan underbelly gitu. Jadi dia memang ngejar kestabilan si motor ini. Nah untuk lampu depannya sendiri tuh udah LED ya teman-teman, plus DRL, jadi kayak malam-malam tuh nggak usah takut gelap lah. Nah untuk shock depannya sendiri ini udah upside down ya, dan rem depan ini juara sih, udah kayak moge banget. Jadi itu udah pakai kaliper radial 4 piston, dan ini kan versi yang ABS ya, jadi udah oke banget sih pastinya. Dari motor ini juga udah ada quick shifter ya teman-teman, jadi di kecepatan tertentu tuh kita udah nggak perlu pencet kopling lagi, udah enak. Nah di motor ini juga ada pengaturan power mode, terus ada KTRC segala macam. Nah paling kita bahas lebih lanjut pada saat kita riding nanti ya. Sama ini nih teman-teman, jadi tuh shock belakangnya tuh agak tidur gitu ya. Katanya sih lebih enak kalau misalnya belok-belok pakai shock kayak gini. Sama ini nih, ini yang tadi gue bilang, jadi knalpotnya itu tuh underbelly, posisinya tuh di bawah teman-teman, dan ada covernya. Sementara nah swing armnya itu udah model banana, jadi kelihatan lebih gede lah kayak moge. Udah paling kita lanjut ngobrol sambil riding aja ya. Nah akhirnya gue nyobain ZX25R ya kan, pertama kali nih. Dan kayaknya gue mau keliling kompleks ini dulu kali ya, mumpung masih sepi juga. Sekalian nyobain kalau dibawa santai itu gimana. Tapi emang aduh gila-gila, emang suaranya tuh halus banget coy, enak banget. Ibarat kata kalau makanan itu gurih, gila didengarnya tuh asik sih. Enak banget didengar. Dan memang ini jadi salah satu nilai jual yang paling oke sih ya menurut gue. Kawasaki tuh gokil ya, maksudnya dia berani gitu, kayak pasar belum ada yang bikin kayak gini kan untuk saat ini, paling tahun 90-an kan waktu itu. Belum ada, dia masuk, dia berani dengan harga 100 jutaan kan. Tapi nggak masalah gitu. Dan akhirnya malah jadi nilai plus kan, orang lain nggak ada, dia ada gitu. Oh iya teman-teman, jadi kan nih motor teman gue nih masih standar ya kan, jadi belum ada yang diganti sama sekali. Dan ini suara knalpot standarnya aja menurut gue sih udah garang ya, maksudnya kayak ini gue bawa pelan kayak gini tapi kayak lagi ngebut gitu. Dan ini komplek kan sepi ya, mungkin ya gue nggak tahu nih, misalnya ada keluarga lagi makan sate kelinci ya kan di rumah, terus dia dengar wah ada yang kebut-kebutan tuh, padahal enggak gitu. Emang suaranya suara bikin merinding sih, keren. Nah sama gue mau nyoba ini kali, motor balik dulu deh. Kan katanya ini agak susah ya motor kayak gini, belokannya dikit. Ya not bad lah.
Ya udah, paling langsung lah kita cari jalan lebih gede dulu, oke? Sekarang nih, ya sebenarnya nggak yang terlalu gede banget sih. Gue pengen ke jalan raya banget, tapi kayaknya jam segini tuh lagi panas. Enggak sih, maksudnya lagi padat aja jalan. Oh iya, tadi kan gue sempet nih nyinggung power mode ya. Jadi ini sekarang gue lagi pakai power mode yang full. Jadi itu ada full, ada low, dan kalau misalkan pengen ngerasain tenaga benar-benar ya, kita bisa pakai yang versi yang mode yang full. Jadi ya benar-benar kita keluarin lah semua tenaganya. Cuma kalau misalkan lagi hujan nih atau ya minimal gerimis dan jalannya basah gitu, teman-teman tuh bisa pakai yang low aja. Jadi tenaganya tuh nggak benar-benar dikeluarin semua. Dan ini ada KTRC kan, Kawasaki Traction Control. Jadi ini juga apa ya, semacam apa ya, pemindah daya lah, maksudnya ke ban gitu kan. Daya kan disalurkan ya ke ban. Jadi kalau misalkan kita pakai KTRC, biasanya 1, 2, 3, nah semakin tinggi itu kita semakin dibatasin lah apa power yang diberikan atau tenaga daya yang diberikan ke poros ban belakang tuh dikurangi, jadi nggak terlalu berbahaya gitu loh, nggak slip apalagi pada saat hujan gitu loh teman-teman. Asik banget gila powernya cuy. Ya sekalipun gue yang gak ngebut-ngebut banget, tapi ini asik sih mesinnya, gokil, halus banget coy suaranya dengan merinding. Dan ini impresi gue ya, naik motor ini tuh untuk ukuran motor sport ya, ini tuh cukup nyaman sih, seru gitu ya, nyaman motor sport ya bro ya. Dan maksudnya koplingnya enteng, terus dia nggak terlalu getar, ditambah lagi kan udah ada quick shifternya yang tadi ya, kita tuh udah nggak perlu pencet kopling lagi, jadi udah bisa nancap terus. Nah sebenarnya memang untuk motor yang 250 cc harganya 100 jutaan, ini kan teman gue beli 112 jutaan. Nah, ini memang cukup mahal ya kalau dipikir-pikir untuk kelas 250 cc, cuma entah kenapa gue ngerasa ini worth it banget sih, maksudnya ya worth to buy lah, karena gue ngerasain ada sensasi baru naik motor 2,5 tapi berasa moge gitu loh, dan bisa dinikmatin karena kan tenaganya tadi gue bilang ya nggak yang terlalu cepet banget naik gitu, tapi dia pelan nurut kayak gini tuh enak banget sih. Dan ya untuk yang misalkan mending beli itu sih ya, ya gue no comment sih, tapi kalau misalkan gue sekarang dia kalau punya uang lebih sih pengen juga beli motor ini untuk ngerasain sensasi berkendaranya. Sama gini, sebenarnya kalau misalkan naik motor 2,5 kayak gini nih, ini kan secara cc memang gak terlalu besar ya, jadi kita mau keluar tuh rasanya lebih enak aja gitu, kayak kita nggak perlu terlalu mikirin lagi panas banget nih, atau misalnya mau jalanan lagi rame nih, jadi kayak lebih easy going aja gitu, karena ini motor juga nggak yang terlalu panas, ini anget-anget doang lah motornya. Terus kalau misalkan lagi rame segala macam, karena ini bobotnya juga nggak yang seberat moge, jadi masih bisa lah selap-selip dikit-dikit mah, tipis-tipis masih enak gitu. Oh ya nih, gue pengen cerita. Jadi kan teman gue tadi gue bilang ya, dia tuh memang penggemar Kawasaki banget lah. Dia tuh udah beberapa kali nyobain varian motor Kawasaki, mulai dari Ninja 2,5 yang karbu, terus yang injeksi, terus ZX-6R sama Z800. Dia udah pernah nyobain kan. Dan dia bilang sama gue, entah kenapa ini motor yang paling dia suka sih sejauh ini, maksudnya ZX25R ini dia paling nyaman, terus dia paling suka lah kayak sensasinya yang tadi gue bilang ya, mungkin dia juga ngerasain sensasi yang beda dan pas aja gitu, karena bobotnya nggak terlalu gede, easy going gitu, jadi dia lebih enak juga kalau misalkan mau pakai harian gitu. Oh ya teman-teman, ya menurut gue sih intinya motor ini tuh worth to buy lah kalau misalkan yang kita punya duit lebih gitu ya. Maksudnya nggak mending beli ini mending beli itu, tapi ini worth it sih, maksudnya dari standarnya aja, ini motor standar kan teman gue belum dimodif apa-apa ya, ini tuh udah ganteng, motornya udah keren, terus udah benar-benar apa ya, futuristik juga desainnya, terus mesinnya enak, nggak terlalu ribet ngerawatnya kan, terus nggak terlalu berat juga. Jadi ini benar-benar menurut gue dengan harga segitu kita beli sensasi yang baru sih. Tapi ya paling kalau misalkan pun
harus dimodif ya, kayaknya nggak banyak gitu, paling yang tinggal main apa sih, ganti knalpot paling atau ban ya kan, biar lebih enak juga. Terus paling kalau mau main ya cat warna lah atau cutting stiker dan lain-lain ya udah cukup gitu, karena ya semuanya udah proporsional menurut gue, udah enak. Jadi dengan budget segitu nggak perlu terlalu banyak modif. Nah ya udah paling gitu aja ya teman-teman ya, kayaknya udah cukup gitu untuk hari ini. Dan gue sih makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis nih. Terus kalau misalkan teman-teman suka, boleh di like, boleh di share juga dengan senang hati. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi ya, jangan lupa di subscribe, karena itu benar-benar bikin kita jadi lebih semangat sih. Nah oh iya, selamat Natal ya buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat tahun baru nih buat kita semua. Semoga 2021 ini jauh lebih baik, pandemi segera berakhir, dan ya entah apapun lah yang kita jalankan tuh lebih lancar lah, lebih lebih enak semuanya. Oke, ya udah teman-teman, sampai ketemu lagi, see you. Auto Show, you are what you write.